Selamat datang kembali di video Basic Solidity. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tipe data array di Solidity, lebih tepatnya Dynamic Array, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang Fixed Array ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat file baru. Oke, baru sini saya copy paste compiler dan license command-nya. Oke, kita bisa mereferensi variabel public dari video sebelumnya, yaitu kita bisa memakai variable number. Jadi di sini cara membuat dynamic array kita cukup mengetikkan tipe data, kita kasih kurawal, kita kasih buka kurung tutup kurung, public numbers. Oke. Jika kita define seperti ini, kita sudah secara tidak langsung kita sudah mendefine dynamic array. Oke, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memasukkan value ke dalam array yang ada di sini. Oke, kita bisa membuat method. Misalnya kita punya method add_element. Oke, sebelumnya saya akan di sini sedikit menjelaskan ya. Untuk dynamic array di Solidity, secara umum kita akan berinteraksi dengan yang namanya push, itu untuk memasukkan item ke dalam array. Ini sifatnya setiap yang dimasukkan akan ada di posisi akhir. Oke, yang kedua pop ya. Pop ini untuk remove item dalam array yang di remove dari belakang. Oke. Jadi misalkan kita ada 2, 3, 4. Kalau kita pop, maka 4 akan ter-remove dan akan menjadi 1, 2, 3 saja. Oke, kalau kita push, misalnya kita push 5, maka akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya kasih tanda koma. Oke, ini kita udah buat variabel global untuk dynamic array. Sekarang kita coba buat method untuk mempush value ke dynamic array ini ya. Kita bikin function add_element, terus kita define tipe datanya mau apa, terus visibility-nya public ya. Oke, tinggal kita pakai push saja ya, push item. Oke, item. Sekarang kita coba ya, kita coba compile dulu kan. Compile dulu, ini kita clear biar nggak membingungkan. Coba deploy. Oke, dynamic array kita deploy. Terlihat add_element numbers. Oh, masih nggak bisa ya, add_element ya, 10 dulu nih. 10 dari pertama berhasil, 20 berhasil, kedua, ketiga 30. Oke. Numbers, indeksnya kita mulai dulu dari kosong ya, dari pertama 10. Oke, muncul 1 indeks 1, item kedua, dan yang terakhir 30 muncul. Oke, untuk memudahkan di sini kita juga akan membuat method untuk mengget elemennya ya, karena ada suatu keadaan kalau kita input indeksnya ini
melebihi dari item yang tersedia di array tersebut. Misalkan kita input 10, maka ini akan ada error nih, bound error ya. Tuh, transaction di revert, nah jadi error nih karena nggak valid nih yang kita input. Oke, karena nggak valid. Jadi kita bisa bikin method untuk getnya ya, untuk get itemnya. Oke, kita bikin method get element, set satu parameter, visibility-nya public, returnnya integer. Oke, di sini saya masih validasi jika indeksnya itu masih valid, dimana masih dalam scope length dari si array-nya ini, maka kita bisa mereturn item dari array tersebut, atau kita secara default bisa kasih 00 saja ya. Oke, kita coba deploy lagi. Di sini udah ada get element, saya coba add dulu 10 dan 20. Oke, get element numbers, ini numbers besaran nomor pertama 10. Ini kalau get element oke 10 juga, cuma kalau kelebihan atau nggak valid kita 0. Oke, di sini nggak ada transaction yang valid ya, atau yang ke revert karena input value-nya valid. Oke, sampai sini kita sudah mengimplementasikan push dan juga get element. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan remove element from class, memakai pop ya, jadi tinggal numbers.pop saja nih, numbers.pop. Oke, ini oke, visibility-nya public. Oke, coba deploy lagi dan kita coba add lagi 10, 20. Oke, get element pertama 10, kedua 20, saya coba remove from last. Yang pertama 10, yang kedua seharusnya 0. Oke, ya demikian penjelasan yang bisa saya berikan tentang dynamic array di Solidity, dimana kita mengutilize metode seperti push, pop, dan juga length. Sampai ketemu di video selanjutnya.